Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat di mana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan mohon maaf buat sahabat-sahabat yang sudah WA karena 2 hari ini kebetulan ada tetangga yang sedang sakit dan akhirnya tadi hari ini, khususnya hari Sabtu ini, meninggal dunia. Jadi saya tidak bisa membuat konten dari semalam karena tidak enak, yang namanya tetangga itu sama dengan saudara kita juga. Jadi walaupun kita punya saudara yang jauh, tapi saudara kita yang terdekat ialah tetangga. Jadi buat sahabat-sahabat, rukun sama tetangga itu tidak ada ruginya. Kalau kita ada apa-apa belakangan keluarga kita yang jauh itu datang, pasti tetangga dulu yang datang. Berarti kita anggap tetangga kita itu sebagai lebih dari saudara kita. Oke, jadi mohon maaf buat sahabat-sahabat yang sudah WA saya tapi tidak direspon. Jadi bukan tidak mau merespon, ya harap maklum aja, kita tidak bisa seperti yang lain. Di saat ada musibah kita asik-asik main HP dan lain sebagainya, kita tidak enak juga. Yang jelas kita tunjukkan profesional di depan tetangga kita. Oke, hari ini saya ingin berbagi tentang sebuah apa ya? Oh ya, hari ini saya sudah gunting rambut ya, walaupun tidak ganteng-ganteng amat, tapi setidaknya agak sedikit rapi lah dibandingkan kemarin itu, waduh. Jadi yang ingin saya bagikan hari ini yaitu tentang pembuatan barang seperti ini, karena ada dipertanyakan oleh sahabat-sahabat kita, Bang, bagaimana cara untuk membuat transistor final ke bagian heatsinknya. Jadi kawan kita kemarin itu ada yang membuat tapi selalu gagal dan panas. Jadi kalau sahabat-sahabat tidak mau panas atau tidak mau cepat panas, sahabat bisa memilih heatsink yang tebal seperti ini. Jadi kalau sahabat memilih heatsink yang tipis, ya otomatis cepat panas memang. Dan yang sahabat tanyakan juga ada pembuatan untuk di bagian jalur, di bagian seperti ini. Jadi buat sahabat-sahabat, setiap kita membeli papan PCB seperti ini yang masih polos, itu sebelum kita solder dan kita buat jalurnya satu persatu antara jalur basis, jalur kolektor, jalur emitornya. Setelah kita buat semua itu, saran saya ada baiknya sahabat cuci dulu. Jadi seperti ini, sahabat cuci dulu supaya penyolderannya lebih mudah. Mungkin video kali ini ada sedikit manfaat yang bisa sahabat ambil. Oke, sekarang bisa sahabat lihat untuk di bagian videonya. Oke, sahabat-sahabat, jadi di sini saya ingin memasang jalur, karena sini sudah dipasang transistornya satu persatu, dan ini sudah saya buatkan untuk di bagian transistor finalnya. Jadi tinggal dipasang menghubungkan di bagian PCB ini. Jadi untuk pemasangan ini biasanya cara kerja saya dengan cara memotong seperti ini. Oke, seperti ini. Jadi pemotongan kaki satu persatu untuk di bagian transistor itu perlu kita lakukan karena untuk memudahkan cara kerja. Jadi setelah ini pengepasan kaki untuk di bagian kaki kolektornya itu dengan PCB. Jadi dipotong berapa sisi dulu, baru kita matikan sesuai dengan posisi yang kita pastikan. Nah seperti ini contohnya, masukkan seperti ini yang sudah saya cuci menggunakan air untuk di bagian papan PCB-nya. Nah kita masukkan. Setelah kita masukkan, kita pas, kita solder untuk beberapa titik dulu. Contohnya seperti ini. Nah, sudah selesai, kita solder, kita paskan lagi, lalu disolder lagi. Nah, seperti ini. Dan kalau memang sudah selesai seperti ini contohnya, baru kita potong lagi kakinya.
Jadi untuk penyolderan atau sebelum penyolderan, kaki yang kita potong tadi ditekan ke bawah supaya press antara papan PCB dengan heatsink, dan kaki di bagian kolektornya itu juga menyatu ke bagian PCB. Jadi penyoldernya sangat mudah. Contohnya seperti ini aja. Jadi contohnya seperti ini kalau sudah disolder. Jadi tidak belepotan, penyolderannya sangat mudah kalau memang papan PCB sudah kita bersihkan. Jadi kita lanjut untuk penyolderan untuk semua yang sudah saya buat. Oke, kita next setelah penyolderan ini. Sudah semua selesai penyolderan untuk di bagian kaki kolektornya atau di bagian kaki tegangan antara semua yang sudah saya buat. Jadi seperti ini hasilnya. Sekarang lanjut ke pemasangan R untuk di bagian basis. Jadi R di bagian basis ini saya menggunakan R setengah watt dengan ukuran 10 ohm. Mengapa saya suka menggunakan 10 ohm? Karena untuk yang sudah-sudah itu hasilnya sangat memuaskan dan hasilnya tidak mudah panas. Jadi untuk yang pertama kali itu dipotong dulu kakinya, dan pastikan juga untuk kaki R ini jangan ada yang sudah kotor atau yang sudah berjamur, maka sangat susah sekali untuk menyatu ke bagian papan PCB ataupun di kaki transistor. Oke, kita next untuk pemotongan kaki. Jadi untuk pemasangan seperti ini ada baiknya sahabat tambahkan dulu timah solder ke bagian setiap kaki lawan yang mau disolder. Jadi untuk di bagian kaki transistor satu persatu itu harus ditambah timah solder dulu sebelum kita menyolder, menyatukan antara kaki transistor dengan R-nya. Jadi kalau memang sudah siap semua titik kaki yang mau disolder sudah ditambah dengan timah solder, nah baru kita pemasangan di bagian R, di bagian basisnya satu persatu. Jadi pastikan juga untuk di bagian kaki R itu benar-benar bersih, tidak ada kotoran atau jamur. Kalau memang ada jamur, ada baiknya sahabat kikis dulu supaya mudah dalam penyolderannya dan hasilnya pun sangat bagus. Jadi kalau memang semua sudah kita solder, satukan antara kaki basis, tinggal pemotongan di bagian kaki yang satu sisinya untuk di bagian R-nya. Jadi sesuai dengan ukuran jalur yang sudah kita buat atau saya buat untuk di bagian jalur basisnya. Setelah pemotongan kaki di bagian R, lalu kita tekukkan ke bawah untuk merapatkan antara kaki R dengan jalur di bagian basisnya untuk cara memudahkan penyolderan supaya tidak terlalu berlepotan. Kalau memang semua sudah siap kita solder, lalu kita solder. Nah, penyolderannya sangat mudah sekali, asalkan PCB-nya sudah kita bersihkan. Untuk di bagian kaki R-nya itu tidak ada jamur atau kotoran, jadi penyolderan itu tidak terlalu berlepotan, bahkan sangat mudah sekali. Oke, untuk penyolderan di bagian kaki R sudah selesai, hasilnya seperti ini. Jadi tidak berlepotan, hasilnya sangat kuat. Jadi dia sudah menyatu antara papan PCB dengan kaki R. Jadi seperti itulah versinya saya. Oke, sekarang kita next untuk penyolderan untuk yang lainnya. Jadi contohnya itu seperti yang tadi yang sudah saya buat.
sudah selesai semua untuk pemasangan di bagian air basisnya. Hasilnya mantap. Jadi semuanya sama, serupa seperti ini. Sekarang lanjut lagi untuk pembuatan atau pemasangan di bagian R yang 5 watt, yaitu menggunakan R 0,5 watt untuk di bagian R kapurnya itu yang di bagian emitornya. Jadi kita lanjut pemotongan kaki sama. Oke, pemotongan di bagian kaki R kapur yang 5 watt sudah selesai. Sekarang caranya sama. Jadi tambahkan timah solder dulu untuk di bagian kaki yang mau kita pasang R, supaya menyatu antara dua sisi. Karena kalau tidak menyatu, otomatis R atau transistor tersebut tidak berfungsi, maka bisa menyebabkan panas di bagian R yang berfungsi, karena untuk daya bantunya itu sudah berkurang. Jadi cara pemasangan saya seperti ini. Oke, sudah selesai untuk di bagian satu sisinya. Jadi hasilnya seperti ini. Sekarang lanjut ke pemasangan di bagian sisi yang bagian transistor 2SC 5200, karena ini pasangan. Jadi untuk pemasangan di bagian R itu sebenarnya sangat mudah sekali. Tergantung dari trik-triknya sahabat untuk mengerjakan sebuah barang. Kalau memang ingin kita buat susah, ya otomatis pengerjaan jadi susah. Kalau memang ingin kita buat gampang, jadi pekerjaan itu sangat gampang. Karena ini kan barangnya barang mati. Jadi mau kita apakan aja, mau kita kerjakan bagaimanapun itu tidak masalah. Jadi hasilnya itu sudah sangat mantap sekali untuk di bagian pemasangan. Jadi semuanya kokoh. Jadi dirasa satu-satu, dipaskan satu-satu, lalu kita solder. Nah, contohnya seperti ini. Kalau sudah, baru kita tes. Jadi pengetesnya itu seperti ini. Nah, kalau memang tidak ada yang copot, berarti semuanya itu tersolder dengan benar. Tapi kalau di saat kita sapu dari atas ke bawah, itu dia langsung lepas salah satu kaki, berarti pemasangan kita itu atau penyolderan kita itu tidak kuat atau tidak pas. Oke, sekarang kita next untuk penyolderan yang lain. Oke, untuk semua kerja untuk pemasangan seperti inilah versinya Ismail Dadang. Jadi tidak ada bedanya. Jadi buat sahabat-sahabat sangat mudah sekali untuk pemasangan di bagian komponen, tergantung dari skillnya sahabat lagi, tergantung dari kebiasaan sahabat lagi. Jadi kalau memang sahabat ingin membuatnya ribet, otomatis pemasangan ini menjadi ribet. Jadi sangat mudah. Jadi setelah ini saya lihatkan semua untuk di bagian yang sudah saya pasang. Oke, jadi ini ada sisa untuk di bagian R-nya. Oke, sudah selesai untuk yang satu ini. Oke, tes lagi. Kalau memang kita tes, kita sapu seperti ini ada yang goyang, otomatis penyolderan itu kurang kuat. Nah, contohnya seperti itu. Jadi disapu langsung lepas. Itu yang kita elakkan supaya tidak mudah lepas di saat dalam jangka waktu panjang. Oke, tes lagi. Nah, itu. Jadi itu yang kita elakkan untuk pengetesan barang. Menurut kita atau pandangan kita itu sudah benar-benar menyatu, tapi setelah kita tes menggunakan cara saya seperti ini, maka ada saja yang masih lepas. Oke, semuanya sudah selesai. Seperti inilah hasilnya untuk di bagian pekerjaan. Untuk satu dengan yang lainnya sama. Jadi seperti ini, satu menggunakan ini 6 set transistor. Nah, seperti ini. Jadi semuanya sudah terpasang dengan benar. Oke, buat sahabat-sahabat, mohon maaf video ini saya buat bukan untuk menggurui. Video ini hanya sekedar ingin berbagi pengalaman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.